Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Bukankah Tuhan baik, saudara? Nah, kita tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi, di tengah saudaraku kesukaran ini, jangan takut saudara. Ada jaminan kemenangan dari Tuhan buat kita semua di tengah masa sukar. Nah, saudara, kita mau pada minggu ini saudara di kompak-kompak kita merenungkan ya bagaimana kita saudara saling membangun di dalam kompak. Kita saling menggembalakan dan kita saling mengajar di dalam kompak. Nah, saudara, prinsip yang paling penting adalah saudara, kita mesti mengerti siapa kita ya sebagai saudaraku orang-orang percaya. Nah, saya mau bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudara, ya kalau kita mau saudara dipakai Tuhan untuk saling membangun, ya kita membangun rumahnya, membangun tubuh Kristus, saudara, kita harus tahu dulu, saudaraku, prinsip ini. Ya, nah ini adalah prinsip di dalam perjanjian yang baru, saudara. Ya, kalau di perjanjian lama, saudara, rumah Tuhan itu adalah gedung, ya, yaitu bait Allah itu. Tapi sekarang, saudara, ayatnya berkata kita ini adalah batu-batu hidup, ya. Jadi kita batu hidup. Artinya apa, saudara? Artinya kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kita udah hidup, ya. Kita batu tapi hidup, saudara. Tapi nggak cukup kita jadi batu hidup. Batu hidup itu perlu dibangun, ya. Katanya untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita batu-batu hidup, ya, kayak apa, saudara, batu bata yang nggak cukup hanya jadi batu hidup, kita perlu dibangun. Ada prosesnya, saudara. Nah, inilah ketika kita saling membangun, saudara, maka kita kemudian, saudaraku, bisa bertumbuh rapi, tersusun, dan kita menjadi rumah ya rohani, tempat kediaman Tuhan. Nah, saudara, jadi rumah Tuhan, bait Allah di perjanjian baru bukan lagi gedung, tapi adalah, saudaraku, komunitas, ya, di mana ada hubungan satu dengan yang lain, seperti batu bata yang disusun ya rapi di semen. Ada hubungan satu dengan yang lain antar batu bata itu. Demikianlah, saudaraku, kita sebagai rumah Tuhan, antar batu hidup itu kita diikat, ya, diikat oleh kasih Kristus. Kita saling mengasihi, ya, kita saling, saudaraku, ya, terikat dengan janji, saudaraku, ya. Nah, kita udah belajar beberapa waktu yang lalu tentang ini. Nah, itu dia, saudara. Jadi rumah Tuhan bukan lagi gedung, tapi rumah Tuhan adalah komunitas orang percaya, ya. Nah, kemudian, saudara, siapakah yang bisa menjadi pembangun-pembangun rumah Tuhan, saudara? Nah, dikatakan begini, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan korban rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita mau berhasil membangun rumah Tuhan, maka setiap orang, saudara, mesti belajar berfungsi sebagai imam. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, saudara, ya, imam itu ya hanyalah, saudaraku, dari suku Lewi. Hanya kelompok tertentu adalah imam. Tapi di perjanjian baru, kita semua adalah imam-imamnya Allah, saudara. Ya, kita semua disebut kerajaan imam. Artinya apa, saudara? Kita dalam kerajaan yang semua anggotanya adalah imam. Kalau di perjanjian lama,
Hanya orang tertentu yang imam. Ya, orang yang lain, orang Israel yang lain bukan imam. Ya, nah banyak orang masih punya pengertian, saudara. Imam itu adalah kelompok tertentu. Wah, kalau penatua, ya, atau saudaraku pendeta, atau pastor, nah itu imam. Kalau saya bukan imam. Ya, nah saudara, ini dia banyak orang percaya ya konsep imamat rajani. Banyak orang percaya konsep keimaman setiap orang percaya, saudara. The priesthood of all believers. Percaya, tapi pada prakteknya nggak dipraktekkan, saudara. Ya, karena secara apa, saudara, konsep kita masih punya di pikiran bawah sadar kita, saya bukan imam. Ya, yang imam itu tuh Pak Edileo tuh imam, ya. Saya bukan. Saudara, di perjanjian baru kita semua adalah imam. Nah, imam itu apa, saudara? Ya. Nah, kalau kita lihat prinsipnya gini, saudara. Ya, fungsi imam itu adalah dia menjadi mediator. Ya, menjadi mediator antara Tuhan ya dengan umatnya, atau antara Tuhan dengan orang yang belum percaya. Saudara, kita adalah imam, ya. Imam jadi fungsinya apa, saudara? Kita bisa bawa ya umat Tuhan yang sedang lemah, kita bawa dia kepada Tuhan lewat apa, saudara? Doa syafaat kita. Ya, lewat apa, saudaraku? Kita mendengarkan mereka. Ya, kita bawa mereka kepada Tuhan. Ketika ada seorang saudara kita yang lemah, saudara. Dia lemah. Ya, dia jatuh dalam dosa. Kita bisa jadi imam buat dia. Dia bisa ngaku dosa dengan kita. Tapi besok kita yang jatuh dalam dosa. Ya, saudaraku, kita boleh mengaku dosa kepada teman kita, saudara. Kita saling melayani sebagai imam. Ya, saudara, enggak hanya ya pendeta itu imam, pastor itu imam, tapi kita semua satu dengan yang lain. Ya, kita bisa melayani sebagai imam. Kita bisa bawa orang kepada Tuhan lewat doa syafaat kita. Tapi kita bisa juga, saudaraku, setelah itu bawa Tuhan. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, saudara, kita bisa bawa supaya orang lain mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Ya, saudara, itu fungsi imam. Nah, saudara, karena itu kalau kita mau membangun rumah Tuhan, kita harus berfungsi sebagai imam. Ya, saudara. Nah, jadi mari kita, saudaraku, minggu-minggu ini kita mau belajar ya punya attitude, punya sikap sebagai imam. Ya, bukan hanya waktu di acara kita kumpul, tapi saudaraku kita imam 24 jam. Nah, secara cepat saya mau saudaraku sharing ada 5 fungsi imam, saudaraku. Ya, kita mau lihat 5 fungsi imam ini. Ya. Nah, kalau saudara kumpulkan semua ayat-ayat ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang fungsi imam, ada 5 fungsi imam. Yang pertama, ya, imam berfungsi membangun rumah Tuhan selalu. Bangun rumah Tuhan. Ya, itu fungsi apostoliknya imam. Yang tadi 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat 9. Kita lihat, saudaraku, imam itu tugasnya bangun rumah Tuhan. Ya, kalau di perjanjian lama, saudara, pokoknya urusan rumah Tuhan itu urusan imam-imam. Ya, ketika ada apa, saudaraku, ya, uh, uh, tiang awan dan tiang api mulai berjalan, ya, maka imam-imam cabut ya tenda tabernakel Musa itu. Mereka pikul, saudara. Ketika saudaraku kemudian apa, ya, tiang api dan tiang awan berhenti, mereka juga berhenti. Terus ngapain, saudara? Mereka bangun lagi rumah Tuhan itu. Tabernakel Musa dibangun lagi, saudara. Jadi fungsi imam pokoknya ngurusin rumah Tuhan, ya, memelihara, kemudian membangun rumah Tuhan, saudara. Itu tugas imam. Nah, kita semua imam-imam. Makanya, saudara,
Ya, kita mesti membangun rumah Tuhan terus-menerus. Ini fungsi apostolik dari tiap orang percaya. Yang kedua, saudaraku, fungsi imam adalah menyembah, bersyafaat, bernubuat. Ya, ini fungsi profetik. Kalau saudara lihat imam-imam yang dilatih oleh Daud, saudara, dalam 1 Tawarin 16, 1 Tawari 25, saudara perhatikan, semua imam-imam itu ya praktek ini, saudara. Mereka menyembah, ya, bersyafaat, bahkan mereka bernubuat, saudara. Mereka bernubuat, ya. Mereka kumpul di tabernakel Daud, saudara. Pondok Daud, mereka saling bernubuat. Wow, itu luar biasa, saudaraku. Ya, demikianlah kita, saudara. Ya, semua orang percaya, ya, kita bisa berfungsi sebagai imam, ya, berfungsi secara profetik, menyembah, bersyafaat, bernubuat, ya. Kemudian fungsi yang ketiga, kalau saudara baca Ulangan 21 ayat 5, dikatakan, saudaraku, ya, imam itu, saudara, ya, dia harus tampil ketika, saudara, ya, dia melihat ada konflik di antara umat Tuhan. Mereka terluka, saling melukai. Maka katanya, saudara, fungsi imam itu menyembuhkan luka-luka yang ada, menyelesaikan konflik-konflik yang ada di antara umat Tuhan, dan memberkati umat Tuhan. Apa ini, saudara? Ini fungsi penggembalaan. Jadi imam itu fungsinya menggembalakan. Ya, nah, saudara, bukan hanya itu. Ya, yang keempat, imam berfungsi mengajar firman Tuhan. Ini fungsi pengajaran, saudara. Nanti saudara lihat Yeremia 18 ayat 18, Maliaki 2 ayat 7 sampai 9. Ya, tugas imam adalah mengajarkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya, itu imam. Makanya kita, kalau kita adalah imam, kita saling mengajar di dalam kompak itu, saudara. Saling mengajar. Nah, ketika kita saling mengajar, saudara, itu dahsyat sekali. Ya, apalagi kita menggunakan sistem skor. Ya, di situ, saudara, kita mengalami firman Tuhan itu kaya sekali, saudara. Firman Tuhan itu memberikan kita, saudaraku, pengertian dan hikmat. Ya, dan kita mengerti kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, yang terakhir, saudara, apa fungsi imam? Ya, kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, ya, dikatakan, saudaraku, ya, ini ada lagunya, kan? Apa katanya, saudaraku? Bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan apa? Perbuatannya yang membawa kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saudara. Ini apa, saudara? Ini fungsi yang kelima dari imam, memberitakan kabar baik, saudara. Memberitakan kabar baik, ya, yaitu apa, saudara? Berita Injil bahwa Allah telah memindahkan kami dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, itulah berita Injil yang mesti disampaikan oleh para imam. Ya, ini di Perjanjian Baru diceritakan. Inilah fungsi penginjilan. Saudara, kalau kita praktekkan fungsi kita sebagai imam, saudara, maka kita akan membangun rumah Tuhan. Kita akan saling membangun, dan kita akan, saudaraku, yang menjadi komunitas yang sehat, yang saling membangun. Kita pasti akan bertumbuh, kita pasti akan berbuah, kita pasti akan bermultiplikasi. Sebab itu, saudara, mari, ya, pada minggu ini kita fokus, kita mau, saudaraku, berfungsi sebagai imam, ya, di dalam perjanjian yang baru. Dan saya doakan supaya kompak-kompak, saudara, bisa saling membangun, mempraktekkan fungsi kita sebagai imam-imamnya Tuhan. Mari, saudara, ketika kita berfungsi sebagai imam, kita akan lihat hadirat dan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kompak kita. Hadirat dan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah komsel kita.
hadirat dan kuasa Tuhan dinyatakan ya lewat kita berfungsi sebagai imam. Praktekkan ini dengan setia, saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.